Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Saida Nulaili, dan teman-teman saya. Saya dengan Farhan Pratama Putra. Saya Leni Karlina. Marat Nasari. Akan mempresentasikan materi modul 6 tentang bentuk struktur organisasi untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Farhan. Pada poin yang pertama, yaitu gambaran singkat struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan garis bertingkat yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur ini akan menggambarkan dengan sangat jelas kedudukan, fungsi, hak, serta kewajiban dari setiap posisi yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Lalu ada fungsi dan manfaat struktur organisasi. Yang pertama ada job desk karyawan lebih jelas. Yang kedua, koordinasi antara fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen lebih jelas. Yang ketiga, dapat mengurangi konflik internal yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, dapat meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan karena adanya jenjang karir yang jelas. Lalu yang terakhir, dapat membantu mencapai target perusahaan dengan mudah. Pada poin yang kedua, yaitu struktural, organisasi fungsional, dan produk atau divisional. Organisasi terbagi menurut fungsi, yaitu 4 fungsional organisasi yang mencakup bagian litbang, produksi, keuangan, dan pemasaran. 4 fungsional ini bekerja sama membuat dan menjual 3 jenis produk, yaitu produk A, B, dan C di bagian produksi. Berikut contoh struktur dari struktur fungsional. Lalu, struktur produksi atau divisi. Organisasi terbagi menurut jenis produknya. Setiap bagian hanya membuat satu jenis produk, tetapi mempunyai keempat fungsi, litbang, produksi, keuangan, dan pemasaran, secara lengkap dan mandiri. Berikut struktur dari struktur produksi atau divisi. Lalu pada poin yang ketiga, yaitu struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional, dengan bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks ini sering disebut juga dengan struktur organisasi proyek, karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur organisasi matriks ini mengakibatkan terjadinya multi komando, di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada 2 pemimpin, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan di proyek. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau multinasional. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni. Baik, terima kasih Teh. Untuk materi selanjutnya, yaitu ada struktur organisasi hybrid atau campuran. Struktur organisasi hybrid, atau sering disingkat dengan SOB, adalah gabungan dari struktur organisasi fungsional dan divisional, yang bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan keduanya, sehingga dapat mencapai kinerja dan kontrol yang efektif sekaligus efisien, demi tercapainya pertumbuhan organisasi yang minim hambatan. Adapun kelebihan SOB ini, yang pertama yaitu mendefinisikan seorang pekerja jauh lebih spesifik dalam peran dan tanggung jawabnya. Yang kedua, membuat peran dan tanggung jawab setiap anggota tim menjadi begitu jelas. Lalu ada kekurangan dari SOB ini. Yang pertama, yaitu komunikasi antar anggota tim maupun antar tim yang kurang baik dan terkoordinasi akan memicu timbulnya konflik dan double work yang justru menjadi lawan dari kelebihan SOB. Lalu yang kedua, terjadi kebingungan mengenai proses pengambilan keputusan yang menyebabkan setiap anggota tim memiliki 2 otoritas. Nah, selanjutnya ini adalah contoh struktur organisasi hybrid atau campuran dengan international division. Lalu selanjutnya ada perbandingan struktur fungsional, produk, dan matriks. Yang pertama,
Struktur fungsional merupakan struktur yang membagi organisasi berdasarkan bidang fungsional khusus seperti produksi, pemasaran, dan penjualan untuk tujuan manajemen. Struktur produk cenderung memperhatikan suatu produk ataupun satu lini produk, sedangkan struktur matriks merupakan jenis struktur organisasi di mana karyawan dikelompokkan bersamaan oleh dua dimensi operasional yang berbeda. Yang kedua, struktur fungsional sederhana dan nyaman untuk dikelola. Sedangkan struktur produk terdapat bagian-bagian yang dapat beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan dari luar. Lalu, untuk struktur matriks bersifat kompleks karena kombinasi dari dua struktur organisasi. Lalu, perbandingan yang ketiga, struktur fungsional cocok untuk organisasi yang beroperasi di saat lokasi dengan kategori produk tunggal. Sedangkan struktur produk sesuai untuk lingkungan yang stabil dengan perubahan cepat. Lalu untuk struktur matriks cocok untuk perusahaan yang memiliki beberapa kategori produk dan melakukan berbagai proyek. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Baik, terima kasih, Teh. Perbandingan struktur organisasi sederhana dan kompleks. Untuk struktur organisasi sederhana merupakan struktur atau bagan kerja yang hanya terdiri dari ketua sebagai badan pengawas dan pengarah, juga adanya anggota sebagai pelaksana. Sedangkan struktur organisasi kompleks merupakan struktur organisasi apabila dikelola lebih dari 2 orang dan memiliki struktur kepemilikan yang berbeda. Struktur organisasi sederhana cenderung lebih jelas dan mudah dipahami, akan tetapi tidak kompleks. Sedangkan untuk struktur organisasi kompleks memiliki struktur yang lebih kompleks daripada struktur sederhana. Struktur organisasi sederhana memiliki alur yang lebih singkat, juga efisien. Sedangkan struktur organisasi kompleks itu memiliki alur yang lebih lama. Selanjutnya adanya keefektifan penggambaran badan organisasi. Dengan adanya badan organisasi, organisasi menjadi lebih terstruktur dan efisien. Masing-masing karyawan juga dapat bekerja sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam bagan. Dengan adanya bagan organisasi juga dapat menghindari adanya pertumpukan jabatan yang ditanggung oleh seseorang karyawan. Dan terdapat sistem birokrasi pada sebuah produksi yang lebih jelas. Baik, poin selanjutnya yaitu berbagai peran unit organisasi. Struktur organisasi perusahaan adalah komponen atau unit kerja tertentu yang ada di dalam suatu perusahaan. Dengan adanya struktur ini, atasan bisa membagi-bagi tugas dengan mudah. Berikut adalah elemen dari struktur organisasi pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah yang pertama dari elemen struktur organisasi pada perusahaan. Pemimpin bisnis harus mempertimbangkan tugas pekerjaan dan tugas khusus yang terkait dengan posisi yang diberikan, membagi tugas kerja di antara pekerja yang berbeda, dan menugaskan mereka ke tingkat yang lebih pasti. Adalah peran dari elemen spesialisasi kerja. Yang kedua yaitu departemen dan kompartemen. Departemen dan kompartemen adalah dua komponen lain dari desain organisasi. Departemen seringkali merupakan sekelompok pekerja dengan fungsi keseluruhan yang sama. Mereka sering dikelompokkan berdasarkan kategori luas seperti fungsional, produk, geografis, proses, dan pelanggan. Departemen umum meliputi akuntansi, manufaktur, layanan pelanggan, dan penjualan. Poin selanjutnya yaitu rentang kendali. Rentang kendali adalah elemen desain organisasi yang mempertimbangkan kapasitas manajer manapun. Ada batasan jumlah orang yang bisa diawasi dan diawasi satu orang. Rentang kendali membahas elemen desain ini. Jika seorang manajer memiliki terlalu banyak orang untuk diawasi, ia mungkin kehilangan efektivitasnya dan tidak mengenali masalah atau keberhasilan. Yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
Sentralisasi dan desentralisasi adalah elemen desain organisasi yang menentukan tingkat pengambilan keputusan di satu tingkat pusat atau di berbagai tingkat oleh karyawan. Yang kelima yaitu formalisasi elemen. Organisasi yang lebih besar perlu memformalkan elemen untuk memastikan hal yang dapat dilakukan tepat waktu dan dengan benar. Formalisasi juga dapat dilihat dengan tugas pekerjaan tertentu. Poin berikutnya yaitu sistem hubungan struktur organisasi. Menetapkan sistem hubungan dalam organisasi. Organisasi dibangun untuk mencapai suatu tujuan yang pencapaiannya hanya dapat diwujudkan melalui usaha bersama melibatkan banyak individu. Efektivitas organisasi untuk mewujudkan tujuan bersama ini sangat ditentukan oleh perorganisasian sumber daya manusia di dalam memanfaatkan berbagai sumber daya lain seperti sumber daya modal, uang, dan alam untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Tercapainya komunikasi dan koordinasi. Setiap anggota dengan perannya masing-masing dalam sebuah organisasi harus memiliki komunikasi yang baik untuk menghindari perbedaan pendapat atau persoalan yang akan terjadi jika komunikasi antar anggota tidak dilakukan dengan baik. Koordinasi antar anggota organisasi pun harus bergerak bersama guna pencapaian tujuan dari organisasi tersebut terwujud. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan struktur organisasi yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dan terlaksananya fungsi koordinasi dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dengan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang ini, organisasi dapat membuat kerangka yang jelas di mana tujuan organisasi bisa dicapai secara terkoordinir, efektif, dan berkesinambungan. Menurut Sofiandi dan Gurniwa 2007 halaman 14, struktur organisasi adalah pola formal bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan. Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan antar suatu organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas, dan wewenang yang masing-masing mempunyai peran tertentu dalam kesatuan yang utuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.